Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrananta, Stambuk F221-22002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Desain Arsitektur Eksploratif. Yang mana tugasnya sendiri yaitu menjelaskan poster tokoh arsitek Indonesia yang kita buat. Di sini saya mengambil tokoh arsitek Ahmad Nuaiman. Langsung saja untuk penjelasannya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai biodata singkat dari Ahmad Nuaiman. Beliau lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1925 di Garut, lalu wafat pada tanggal 4 April tahun 2016 di umur 90 tahun di Kota Bandung. Ahmad Nuaiman sendiri merupakan seorang tokoh arsitek Indonesia yang dikenal mendedikasikan hidupnya untuk membangun masjid sehingga dijuluki arsitek seribu masjid dan maestro arsitektur masjid Indonesia. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan latar belakang dari Ahmad Nuaiman. Ahmad Nuaiman sendiri merupakan putra dari Muhammad Jamhari, pendiri Muhammadiyah di Garut. Salah satu saudaranya bernama Ahmad Sadali, dari lingkungan keluarga pendiri Muhammadiyah di Garut yang turut andil dalam pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah, masjid, asrama bagi murid-muridnya. Tentu, dunia arsitektur sudah tidak asing lagi bagi Ahmad Nuaiman. Nah, baik, kita masuk ke jenjang S1 Ahmad Nuaiman. Ahmad Nuaiman tentunya mendambakan menjadi seorang arsitek sejak ia kecil. Akhirnya, Ahmad Nuaiman memutuskan untuk masuk Universitas Van Indonesia di Bandung dengan jurusan teknik sipil karena pada saat itu belum ada jurusan arsitektur. Lalu di tengah ia menempuh masa pendidikannya terjadi agresi militer Belanda II, hingga Ahmad Nuaiman memilih untuk berjuang dengan menjadi tentara. Kata Ahmad Nuaiman pada tahun 1948, sebenarnya belum ITB, dulu belum ada jurusan arsitektur, yang ada civil afdeling. Saya nggak senang, akhirnya kebetulan terjadi kelas tuh Ahmad Nuaiman dipanggil dan teman-teman yang lain juga ketika Belanda menyerang Jogja. Saat itu Ahmad Nuaiman diminta untuk masuk CPM atau Korps Polisi Militer. Ahmad Nuaiman berkata daripada kuliah tapi tidak senang, akhirnya Ahmad Nuaiman memilih untuk menjadi tentara. Kata Ahmad Nuaiman pada majalah Kiblat Januari 1989. Lalu setelah Ahmad Nuaiman memutuskan untuk masuk militer, pada tahun 1990 akhirnya jurusan arsitektur ada di ITB, yang saat itu masih namanya Universitas Indonesia, namun di Bandung. Nah, Ahmad Nuaiman berkata, terus tahun 1992 juga teman-teman mengatakan di sipil akan dibuka bagian arsitektur. Nah, saya lalu mengundurkan diri dari militer. Alasan saya mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Boleh saja, kata komandan saya. Pada saat itu pangkat saya Letnan II, kata Ahmad Nuaiman di majalah Kiblat Januari 1989. Nah, lalu ada fakta menarik nih mengenai latar belakang pendidikan Ahmad Nuaiman. Tentunya teman-teman tidak asing lagi mengenai Ikatan Arsitek Indonesia. Ternyata Ahmad Nuaiman ada juga di balik berdirinya organisasi tersebut. Pada tahun 1998 Ahmad Nuaiman lulus menjadi angkatan pertama jurusan Arsitektur Universitas Indonesia di Bandung. Ahmad Nuaiman setahun setelahnya, tahun 1999, Ahmad Nuaiman bersama 3 senior arsitek dan kawan-kawannya mendirikan organisasi tersebut, yakni Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi satu-satunya organisasi profesi bagi arsitek di Indonesia. Lalu setelah lulus, Ahmad Nuaiman ditawari untuk melanjutkan kuliah S2 di Amerika Serikat untuk kelak mengajar di ITB. Rupanya Ahmad Nuaiman menolak tawaran tersebut. Ahmad Nuaiman beralasan bahwa dirinya lebih ingin berdakwah dengan cara menjadi arsitek. Ahmad Nuaiman berkata, karena saya memilih, saya senang sekali di bidang arsitektur itu. Kan di situ ada nilai-nilai yang cocok untuk beramal saleh. Jadi hidup itu bisa duduk dengan kertas saja. Modalnya ya hanya pensil dan kertas. Dimulai dengan bismillah, sesudah itu berkarya. Nah, dengan pensil dan kertas itu saya bisa berdakwah, kata Ahmad Nuaiman pada majalah Kiblat Januari 1989. Baik, selanjutnya dengan niat berdakwah melalui kompetensinya sebagai arsitek profesional, itulah Ahmad Nuaiman mendirikan PT Biro Arsitektur Ahmad Nuaiman atau Birano pada tahun 1960. Pada awalnya, proyek-proyek yang dikerjakan merupakan rumah tinggal dan beberapa bangunan termasuk renovasi Masjid Muhammadiyah Lio Garut yang dirancang oleh ayahnya Jamhari. Pada tahun 1999, Ahmad Nuaiman sudah merancang masjid untuk dibangun di lingkungan ITB yang kelak bernama Masjid Salman ITB. Lalu pada proses pembangunan masjid tersebut, Ahmad Nuaiman sempat berkunjung ke Belanda dan sempat ditawari menjadi arsitek di Belanda pada proyek Bandara Internasional Schiphol Amsterdam. Namun ia menolak tawaran tersebut karena ingin fokus dalam pembangunan Masjid Salman ITB. Nah, arsitektur Masjid Salman ITB tidak seperti arsitektur masjid-masjid pada zamannya. Atapnya datar, tidak menggunakan model atap kubah atau tumpang. Tidak ada ornamen di dalamnya baik kaligrafi ataupun ornamen ukiran tertentu. Desain Masjid Salman berangkat dari pemikiran Ahmad Nuaiman tentang Islam, arsitektur, dan modernisme. Ahmad Nuaiman muncul dengan gagasan baru pendekatan ijtihad dalam dunia arsitektur Islam. Mengenalkan pemikiran segar pembaharuan di dunia arsitektur Islam. Salah satu ijtihadnya adalah melakukan pembaharuan mindset bahwa tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa masjid harus berkubah
kubah. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah saf, sholat tidak boleh putus. Sedangkan jika menggunakan kubah yang berat, saf akan terputus karena tiang yang menopang kubah tersebut. Ia berkata kubah itu berat, bobotnya bisa sampai berton-ton, sehingga harus disangga dengan tiang. Tiang di dalam masjid itu menghalangi saf atau barisan sholat. Sedangkan saf tidak boleh terputus. Jemaah juga terhalangi untuk melihat khatib seperti di Masjid Istiqlal. Masjid-masjid yang saya bangun tidak menggunakan tiang karena menghalangi orang sholat. Nah, Masjid Salman ITB ini merupakan masjid kampus pertama di Indonesia yang menjadi sebagai tonggak arsitektur masjid kontemporer dan menjadi milestone arsitektur masjid di Indonesia bahkan di dunia internasional. Masjid Salman disebut sebagai salah satu masjid kontemporer di dunia, sebagaimana tercantum dalam buku The Most Contemporary Mosque in the World. Hal ini tidaklah mengherankan, karena desain arsitektur Masjid Salman ITB ini karya Ahmad Nuaiman benar-benar menunjukkan kebaruan dan tidak memiliki preseden arsitektur masjid sebelumnya pada karya manapun. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penghargaan yang diterima oleh Ahmad Nuaiman. Penghargaan pertama yakni penghargaan arsitektur utama dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada tahun 1976 untuk karyanya yakni Masjid Al-Markaz Al-Islami di Ujung Pandang. Selanjutnya penghargaan arsitektur utama dari IAI pada tahun 1995 untuk karyanya Masjid Atin di Jakarta. Selanjutnya penghargaan arsitektur utama dari IAI pada tahun 2000 untuk karyanya Masjid Syekh Yusuf di Cape Town. Selanjutnya penghargaan Lifetime Achievement dari IAI pada tahun 2004 yang diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang arsitektur. Selanjutnya penghargaan terkemuka dari Dewan Arsitek Indonesia (DAI) pada tahun 2009 yang menegaskan bahwa Ahmad Nuaiman adalah salah satu arsitek terbaik di Indonesia. Selanjutnya penghargaan Khalifah Al-Islam dari Liga Muslim Dunia pada tahun 2013 yang menunjukkan pengakuan atas sumbangsinya dalam mengembangkan arsitektur masjid dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Selanjutnya Ahmad Nuaiman juga menerima penghargaan dari luar negeri, yang mana yang pertama penghargaan Khafufi dari Universitas Marmara di Istanbul, Turki pada tahun 1996 yang memberikan pengakuan atas keahliannya dalam seni kaligrafi Islam. Selanjutnya penghargaan medali emas dari Persatuan Arsitek Turki pada tahun 2002 yang menunjukkan pengakuan terhadap kontribusinya dalam arsitektur yang inovatif. Selanjutnya penghargaan arsitek internasional dari Persatuan Arsitek Maroko pada tahun 2014 yang menghargai prestasinya dalam mendesain bangunan yang memperkaya warisan budaya Maroko. Baik, sekian presentasi dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Arsitektur Eksploratif dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.